Gadis yang bernama Aim ini tiba-tiba saja berubah. Dari yang tadinya baru berubah menjadi sangat cantik setelah meminum ramuan ajaib. Kecantikannya membuat ia menjadi gadis yang paling populer di sekolahnya. Ada satu temannya yang bernama Dao yang penasaran kenapa ia bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat cantik. Ia terus mencoba bertanya kepadanya dan berharap diberitahu rahasianya. Namun Aim tidak bisa memberitahunya atau ia akan celaka. Hingga pada akhirnya Dao mengetahui rahasianya dengan terus-menerus stalking dirinya. Ia mengancam akan menceritakan semuanya jika Aim tidak mau memberitahu rahasianya. Dengan terpaksa, Aim pun membawa Dao ke tempat tinggalnya dan memberitahu semua rahasianya. Aim meminum darah dan memakan organ yang sudah tidak segar dari makhluk apapun. Termasuk manusia, guys. Sekalipun itu berarti ia harus membunuh. Dao histeris melihat sosok kepala Aim yang melayang dengan organ tubuh yang masih menempel. Aim ternyata telah menjadi Krasu Kuyang versi Thailand setelah meminum ramuan kecantikan. Kemudian ada Bumil yang datang mengecek karena kamar Aim terdengar berisik. Dan Bumil itu pun berakhir menjadi santapan mereka, guys. Ada seorang nenek yang baru saja meninggal dan sedang diyasinkan. Tak lama kemudian datang dua cucunya bersama ibunya. Mereka berdua tidur sekamar. Di malam hari saat si kakak hendak mengambil minum, ia melihat sosok sang nenek yang sedang berdiri di antara anak-anaknya yang sedang yasinan. Dengan rambutnya yang putih panjang terurai. Si kakak langsung masuk kembali ke dalam kamar tanpa bercerita kepada si adik. Saat tengah malam mereka terbangun karena ada sosok bayangan di balik pintu. Tapi saat dibuka tidak ada siapapun dan mereka pun kembali tidur. Tapi keanehan kembali terjadi, kursi goyang milik almarhum bergoyang dengan sendirinya. Mereka pun ketakutan di balik selimut. Saat si kakak mengintip, si nenek sedang duduk di pinggir kasur. Sontak mereka langsung kabur keluar kamar dan memeluk sang ibu sambil ketakutan. Tapi tak disangka, dari cermin terlihat sang nenek juga ikut memeluk mereka, guys. Sebuah makhluk tiba-tiba saja muncul di suatu kelas dan meneror murid-murid di sana. Makhluk itu dijuluki Daruma. Mereka pun mau tidak mau melakukan sebuah permainan. Jika ada yang bergerak saat Daruma menengok, maka kepala orang itu akan meledak dan mengeluarkan bola-bola kecil. Ada satu murid yang berasumsi bahwa mereka bisa menghentikannya dengan cara memencet tombol yang ada di bagian belakangnya. Waktu terus berjalan mundur, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil menekan tombolnya, hingga menyisakan 2 orang saja. Mereka bekerja sama untuk melakukannya di waktu yang sudah mepet, dan salah satu dari mereka berhasil memencetnya. Saat mereka sudah berpikir berhasil, salah satu dari kepala mereka meledak. Ternyata hanya boleh ada satu pemenang, yaitu orang yang menekan tombol Daruma. Salah satu kedai di sekolah ini tiba-tiba saja sangat laris. Murid-murid di sana menyebutnya kedai Bibi Jong. Ada salah satu murid di sekolah yang sering menyebarkan gosip seputar sekolah untuk pansos. Dan ia bernama Kong atau biasa dipanggil Klik. Sambil live streaming, Klik diam-diam membuka panci besar milik Bibi Jong. Dan betapa terkejutnya ia menemukan tengkorak yang terlihat seperti mirip kepala anjing. Ia pun memberitahunya ke seluruh murid sekolah. Mereka yang melihatnya pun langsung percaya. Tak satu pun anak sekolah yang mau membeli di sana lagi. Kedai Bibi Jong yang awalnya sangat ramai pun menjadi sepi. Namun suatu hari diketahui kalau itu bukanlah tengkorak kepala anjing. Yang lain mau meminta maaf, tapi Klik tidak mau dan bersikukuh kalau itu memanglah tengkorak anjing. Klik bahkan sampai mengaitkannya dengan anak Bibi Jong yang mantan narapidana. Padahal anaknya itu sudah meninggal. Sikapnya yang angkuh dan semena-mena itu membuat murid yang lain berbalik mencemooh dirinya. Hingga suatu malam ia diam-diam menyelinap ke dalam kedai Bibi Jong untuk membuktikan bahwa ialah yang benar. Tapi bukannya menemukan tengkorak anjing, ia malah mendapati tengkorak manusia yang mana itu anak dari Bibi Jong. Ia pun berteriak ketakutan. Kemudian Bibi Jong muncul dan ia memberitahu bahwa ia melakukan itu semua demi kelangsungan kedainya. Ternyata Bibi Jong menganut sebuah sekte. Klik pun meminta maaf, tapi semua sudah terlambat.
Bibi Jong pun membunuhnya karena sudah mengetahui rahasia gelapnya guys. Dan menjadikannya menu makanan kantin keesokan harinya. Ada 4 besti yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Salah satu dari mereka melihat ke langit dan memberitahu bahwa ada 4 benda yang terbang melayang. Awalnya mereka pikir itu hanyalah balon iklan. Tapi setelah semakin dekat mereka sadar bahwa ternyata itu adalah balon raksasa yang berbentuk wajah mereka. Dengan tali yang siap menggantung mereka. Mereka teriak ketakutan dan hendak kabur. Namun naas, 2 dari mereka tertangkap dan meninggal seketika. Tapi untungnya yang 2 lagi berhasil memasuki gang. Tapi sosok itu terlihat menunggu. Ada seorang pria yang muncul dari gang karena mendengar teriakan. Ia lalu menolong mereka dengan menembak salah satu balon setan itu dengan senapan angin. Dan membuatnya kempes. Tapi anehnya satu dari cewek itu ikutan kempes. Creepy banget ya guys. Hantu guru yang bernama Waiwan ini menghantui 2 murid jahil yang bernama Tim dan Pink. 2 murid ini melakukan berbagai macam cara untuk mengusir hantu Bu Waiwan. Tapi sayangnya tak berhasil guys. Waiwan menghantui mereka bukan tanpa alasan. Ia ingin mereka membantu menemukan kepalanya yang hilang dari tubuhnya. Sekaligus sebagai hukuman karena mereka berdua seringkali menjahilinya semasa ia masih mengajar. Ia juga meminta mereka untuk menemukan orang yang telah membunuhnya setelah kepalanya ketemu. Tapi Waiwan tidak bisa mengingat siapa yang membunuhnya guys. Mereka pun mau tidak mau menurutinya. Seluruh sekolah mereka telusuri, mulai dari kantin hingga kebun sekolah, tapi hasilnya nihil. Hingga pada suatu hari, tim yang ditemani hantu Bu Waiwan akhirnya menemukan kepalanya dipendingin di gudang sekolah. Sayangnya pembunuh Bu Waiwan datang. Pembunuh itu ternyata seorang guru pria yang kepergok oleh Waiwan saat hendak memperkosa seorang murid laki-laki. Aduh, no comment ya guys. Tim yang bersembunyi di pendingin ketahuan olehnya. Ia pun mencoba membunuh Tim untuk menghilangkan saksi mata. Tapi untungnya Tim datang bersama penjaga sekolah. Hantu Bu Waiwan juga muncul untuk membantu. Dan guru psikopat itu pun akhirnya tumbang. Jasad Bu Waiwan pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Ada seorang pria yang sedang hiking sendirian di gunung. Tiba-tiba saja ia mendengar suara wanita yang meminta tolong. Ia pun langsung menghampiri sumber suara tersebut. Dan benar saja, ada seorang wanita yang kakinya patah. Untung saja dirinya membawa perban. Ia pun langsung mengikat kaki wanita yang patah dengan perban yang ia bawa. Lalu berjalan keluar hutan sambil menggendong wanita itu. Di perjalanan, ia melihat sebuah papan informasi. Dan ada pamflet orang hilang puluhan tahun yang lalu di sana. Yang fotonya si wanita ini guys. Pria ini auto panik dan keringat dingin dong. Saat ia menoleh ternyata yang digendong itu sudah berubah wujud menjadi tengkorak. Ia pun takut setengah mati. Tapi ia baru ingat kalau ternyata dirinya pun adalah hantu dari seseorang yang hilang puluhan tahun yang lalu juga guys. Guru ini kejam banget guys. Ia menyuruh murid satu kelasnya untuk menonton sebuah video yang ternyata videonya berisi hipnotis. Jadi setiap murid yang menontonnya akan terpicu melakukan bunuh diri jika mereka melanggar satu saja dari 100 pantangan yang ada. Murid pertama melanggar pantangan dan berakhir langsung lompat dari kelas. Ada juga murid cewek yang panik dan hendak menelpon orang tuanya, tapi ternyata menelpon termasuk salah satu pantangan. Dan murid itu pun berakhir dengan menggigit lidahnya hingga meregang nyawa. Anehnya setelah membuat muridnya jadi kesusahan, guru ini malah ikut bunuh diri dengan terjun dari kelas juga guys. Aduh, nggak ngerti lah sama guru yang satu ini ya.